kerja terus sambil menjalankan bisnis enggak apa. Kita dulu juga begitu. Lama-lama ya enak resign. Kalau bulan-bulan November, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu penjualan pasti naik semua. Selama ada peluang itu pasti ada celah, pasti itu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qauribul Mujib. Asal saya dari Kediri. Saya mempunyai usaha bidang produksi gantungan baju. Kalau orang awam biasa menyebutnya hanger. Nah, kita bahannya dari kawat, dan kawat itu berasal dari limbahnya tali kertas dari suatu perusahaan. Ceritanya itu di sini kan ada perusahaan besar ya, skalanya sudah nasional, dan itu ada bekas tali kertas itu berupa kawat. Nah, itu kita berpikir buat apa ya ini bisa lebih berguna, ada nilai jualnya gitu. Akhirnya ketemu, otak-atik sana sini, ya ketemulah hanger kawat itu. Kalau hambatan sih ada ya, cuma kita kan nggak berpikir bahwa itu suatu hambatan. Kalau usaha kita kan misalkan kayak orang jalan ya, jatuh langsung bangun, jatuh bangun, nggak usah pikir jatuhnya, pikir aja bangunnya. Itu ya pernah buat apa ini gagal, buat itu gagal, akhirnya ketemu yang pas ini ya ini untuk hanger gantungan baju itu. Suatu saat itu pernah bahannya itu nggak ada, mungkin produksi dari suatu perusahaan itu menurun kan, akhirnya bahannya nggak ada. Kita mungkin pikir untuk cari bahan alternatif. Nah, akhirnya ketemu bahan alternatif cuma lebih mahal. Untuk pengiriman kita sudah nyampe luar Jawa, kita juga tembus ke Kalimantan, Sulawesi itu juga. Terus alhamdulillah akhir ini berkat ada itu sistem penjualan online, alhamdulillah kita nembus Australia sama Thailand kalau nggak salah. Mulanya saya usaha ini ya saya potong sendiri, saya buat sendiri, terus dibantu sama tetangga satu orang. Nanti kita masarkan juga masih sendiri, jadi masih semuanya ya serba kayak orang katanya babat alas itu meski soroh disik lah, rasa mikir untung, yang penting jalan dulu, nanti lama-lama untung itu datang sendiri. Dan nanti target kita kemarin yang dulu awal-awal merintis usaha itu 5 tahun sudah bagus, sudah 5 tahun kita nganjik ke 10 tahun.
alhamdulillah. Terus sekarang alhamdulillah 15 tahun kayaknya kayak orang bayi sampai umur 15 tahun kan, 15 tahun kan sudah itu lincah lah, entah itu bisa lari, naik sepeda. Kalau orang sudah lebih sedikit mahir katanya. Sebelum saya buka usaha hanger ini, saya dulu kerja di Surabaya. Tahun 2000 itu kerja di Surabaya di sebuah perusahaan elektro. Lulus kuliah tahun 2000, saya kerja merantau di Surabaya. Di sana saya juga kuliah. Kuliah, jadi kita kerjanya itu pagi jam 7 sampai jam 3, jam 4, nanti jam 5 kita ke kampus. Sampai jam 10, jam 11 itu terus rutin, Senin sampai Jumat, berjalan 4 tahun. Nah, kita waktu itu saya memiliki apa itu, titik kejenuhan. Istilah orang itu pasti kalau kamu kerja di perusahaan pasti mengalami titik jenuh. Nah, pas di 4 tahun ke 5 tahun itu saya mengalami titik jenuh. Soalnya yang kerjakan itu tok, orang-orang itu tok, akhirnya timbul kebosanan. Sering aku mas nggak masuk kerja itu sering. Dari situ, waktu itu di Surabaya ada itu apa, kelas apa tuh, kayak seminar itu loh, entrepreneur. Nah, saya coba ikut. Waktu itu EU Surabaya angkatan 14 kalau nggak salah ya, angkatan 14. Waktu itu mentornya Pak Purdi Chandra, itu yang memiliki Primagama itu. Nah, itu waktu itu dia bilang pas seminar, dia bilang, siapa yang besok keluar dari perusahaan acungkan tangan. Waktu itu salah satunya saya langsung acungkan tangan. Saya besok insya Allah berani resign itu. Tapi sebelum ke titik itu, background orang tua kan ya usaha. Nah, di Surabaya itu saya juga merintis usaha. Jadi barang-barang dari sini saya bawa ke Surabaya. Saya pasarkan ke pasar turi, terus ke pasar-pasar tradisional itu. Waktu kerja itu kan Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggunya saya kan libur. Nah, saya ke pasar turi, ke pasar Atom gitu, menawarkan produk itu. Jadi setelah saya pikir-pikir, dari usaha sampingan ini, saya kan samping, saya juga kerja di perusahaan, Sabtu Minggu saya usaha sampingan. Saya pikir-pikir hasilnya kok banyak Sabtu Minggu itu. Waktu saya merintis itu usaha jualan itu, saya pikir mungkin itu ya, usaha itu lebih menguntungkan lah daripada kita kerja di perusahaan. Pertama, kita itu kalau ingin usaha itu harus fokus ya. Itu fokus itu nomor 1. Jangan sampai kita melihat teman usaha ini kayaknya kok berhasil, kita ikut.
ada tetangga usaha ini kok kayaknya rame, kita ikut. Itu kan kayaknya nggak fokus. Kita harus fokus dulu. Soalnya kalau kita nggak fokus nanti kan kata orang kan pelin-pelan. Ya, jadi harus usaha itu harus fokus dulu. Nanti lama-lama tumbuh. Sudah berkembang, boleh ambil usaha yang lain. Tapi tetap yang berhubungan dengan usaha kita kalau bisa nggak langsung banting setir gitu, enggak. Nah, untuk bagi teman-teman yang kepingin usaha itu ya kata orang ya babat itu memang paling susah. Kita nggak usah berpikir untung dulu, nggak usah, jalan aja dulu, nanti lama-lama Kak ada hasilnya. Pemasaran kalau dulu kan harus ke pasar, harus ke tempat, ketemu konsumen. Sekarang kan enggak, buka di online gitu, website udah seluruh dunia itu. Alhamdulillah di sini saya juga buka website, terus jualan online. Itu sangat membantu sekali ketika kita kemarin masa pandemi awal. Itu 2020 itu, wah itu dahsyat banget itu. Kita sudah nggak bisa kemana-mana, jualan ke sana kemari sudah ditutup, PSBB, PPKM. Nah, marketing kita ya harus fleksibel. Akhirnya kita ketemu sama dunia online, dunia kayak website itu. Dulu saya nggak pernah jualan pakai itu. Terus masa pandemi hikmahnya di situ, kita bisa merambah seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masa pandemi ini tidak memberhentikan karyawan, tidak mengurangi jam kerja karyawan, jadi tetap terus lanjut, tetap kayak normal. Nggak ada kita pengurangan karyawan, terus jam kerja, apalagi mem-PHK, nggak ada. Jadi kita tetap fokus di pemasaran, marketing, cuma kita lebih inovasi lah. Nah, inovasi ke sisi marketingnya. Tapi harus kreatif, intinya kreatif juga. Kita harus kreatif, jangan menyerah lah. Kalau usaha itu 1 tahun itu kita pasti menemui bulan-bulan yang dimana itu sepi. Nah, nggak mungkin 1 tahun itu sepi terus, rame terus, nggak mungkin. Mungkin ya ada usaha yang rame terus juga ada mungkin. Cuma kalau di kita produksi hanger itu harus tahu bulan-bulan apa itu waktunya stok, bulan-bulan apa waktunya kita harus produksi sampai lembur, itu ada hitung-hitungannya itu. Kalau bisnis kayak ini, kayak hanger ini kan kategori bisnis musiman. Waktu kemarau itu penjualannya menurun, waktu musim penghujan kayak gini itu bisa over, penjualannya bisa kita kualan, istilahnya kualan. Nah, kita harus berpikir kita akan main bisnis musiman, jadi kita harus berpikir kalau musim panas itu produksi apa toh yang laku. Nah, kita harus produksi yang musim panas jalan, musim hujan juga jalan, tapi tetap bahannya dari kawat, tali kertas itu. Akhirnya kita nemukan kayak bisnis turunannya itu, kayak itu ada tataan panci, itu ada kastok, hanger jilbab, folding buat popok bayi itu. Nah, itu kan nggak kenal musim dia. Kalau hanger kenal musim itu. Kalau bulan-bulan
November, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu penjualan pasti naik semua. Produksi hanger itu pasti naik. Tapi mulai Maret, April, nah itu mulai sudah menurun. Nah, kita untuk menutupi kos dari karyawan agar dia tidak masalah tidak berhenti atau ya kita harus inovasi lah intinya. Inovasi atau matilah katanya. Waktu usaha tahun 2007 itu saya kan dapat uang dari perusahaan itu, saya kan resign, tetapi dengan catatan tidak resign langsung enggak. Itu kan ada uang itu apa? Uang jam sostek gitu kan, tidak buat modal. Tak buat modal waktu itu kalau nggak salah beli kawat masih 100 kilo lah satu minggu, 100 kilo. Nah, itu kalau dibuat hanger sekitar 80 lusin itu. Nah, waktu itu pas itu kira-kira kalau dikeluskan uangnya sekitar 1 kilo sekitar 6.000 kalau 600 100 kilo kan 600. Dulu waktu itu buat hanger segitu selama-lama 1 tahun 2 tahun. Alhamdulillah kalau sekarang tahun 2001 ini kita 1 ton hampir 1 hari 1000 kilo hampir 1 hari habis. Kalau dibuat hanger sekitar 500 lusin lebih 1 hari. Jadi kan itu peningkatannya kan step by step, nggak langsung geludek, enggak. Jadi ya tetap ada proses. Harapan bagi saya untuk usaha ini ya seperti kebanyakan pengusaha ya, tetap lanjut terus, nanti ada penerusnya, enggak sampai berhenti. Kan banyak kasus-kasus setelah dipegang anaknya nanti berhenti atau menunda. Kalau bisa enggak gitu ya, harus tetap jalan dan kita juga persiapkan untuk generasi berikutnya. Terus omset juga kita harus punya target, tiap tahun harus tambah, minimal bisa menambah tenaga kerja lagi kan, kita bisa mengurangi pengangguran itu. Dan bagi teman-teman milenial katanya ya, anak-anak muda sekarang sebenarnya nggak ada istilah saya kerja apa toh, kok saya nggak bisa apa-apa toh, itu nggak ada. Selama ada peluang itu pasti ada celah, pasti itu apapun. Karena kita kan kegairahan, aku kerja apa, dikasih uang buat apa, terus dikasih modal buat apa, tak kasih misalkan produk, jualannya gimana, wah, itu bulat terus itu. Jadi buat teman-teman adik-adik atau dulur-dulur lah yang pengen usaha, anak-anak muda, mumpung ya, sekali lagi mumpung tenaga masih fit, pikiran masih fresh, apalagi yang belum mempunyai istri, nah itu mumpung, nah, itu gunakan waktu sebaik-baiknya,
jangan putus asa. Saya itu bagi orang usaha itu kalau kita misalkan ketipu atau sudah biasa lah, usaha ya itu garamnya lah, kalau nggak ada garam masakan kan nggak sedap. Orang bisnis juga itu kalau belum ketipu nggak sedap gitu. Itu tadi segelintir lah cerita dari saya. Kalaupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya pesan ke teman-teman, kalau usaha bangkrut udah biasa, bangkrut bangun gitu aja, nggak usah mikir bangkrutnya, pikir bangunnya aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.